Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Upaya monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mendapatkan tentangan keras dari Kesultanan Goa Talo. Saat itu Goa Talo dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pada abad ke-17, perairan di kawasan sekitar Goa sangat strategis sebagai jalur perdagangan rempah-rempah. Perairan ini terhubung dengan jalur perdagangan internasional yang mencapai Asia Barat dan Eropa. Hal inilah yang membuat VOC berusaha menguasai jalur perdagangan di kawasan Nusantara Timur. Upaya yang harus dihadapi dengan mengerahkan kekuatan militer. Tahun 1660, VOC mulai mengirimkan armada perangnya ke kawasan di sekitar Goa Talo. Perang segera berkecamuk. Pasukan Sultan Hasanuddin harus menghadapi pertempuran di lautan dan daratan. Sultan Hasanuddin lahir pada tahun 1631 dengan nama Imalumbasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Beliau merupakan putra dari Sultan Malik As-Said. Sultan Alauddin, kakek dari Sultan Hasanuddin, merupakan pemimpin pertama Goa yang memeluk Islam. Beliau dikenal sebagai salah satu pelopor penyebaran agama Islam di kawasan sekitar perairan Sulawesi hingga Nusa Tenggara. Tata Goa Talo mulai dipegang oleh Sultan Hasanuddin pada tahun 1653, sebuah masa keemasan Goa Talo yang memiliki beberapa negara vasal seperti Kesultanan Bima. Pertempuran berlangsung sengit. Sultan Hasanuddin mengerahkan semua potensi pasukannya di benteng-benteng utama. Pada pertengahan tahun 1660, benteng Panakukang berhasil dikuasai VOC. Kondisi ini membuat Sultan Hasanuddin bersedia melakukan perundingan. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Goa harus melepaskan kekuasaan mereka atas Kesultanan Bima. Sultan Abdul Qoir, pemimpin Bima, ketika itu merupakan sekutu kuat Sultan Hasanuddin. Perjanjian itu tidak berumur panjang. Sultan Hasanuddin kembali mengobarkan pertempuran. VOC pun harus menghadapi perang berkepanjangan di timur Nusantara. Tahun 1666, VOC mendapatkan sekutu yang sangat berharga, Arung Palaka. Berbulan-bulan dalam pertempuran, dua gabungan kekuatan itu berhasil menjepit pasukan Goa di lautan sekaligus daratan. Sultan Hasanuddin terpaksa kembali ke meja perundingan yang menghasilkan perjanjian Bongaya. Cornelis Spelman, si tukang adu domba, berhasil memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian yang sangat memberatkan Goa Talo. Sultan Hasanuddin yang oleh VOC dijuluki sebagai ayam jantan dari timur kembali melawan VOC. Pertempuran berkecamuk lagi di berbagai penjuru Goa Talo hingga kemudian pertengahan 1669 benteng Somba Opu berhasil dikuasai VOC. Jatuhnya benteng utama Goa Talo itu membuat Sultan Hasanuddin menyerah dan turun dari tahta. Setahun berikutnya, pada 12 Juni 1670, sang ayam jantan dari timur itu tutup usia. Karaeng Galesong memburu VOC hingga ke Jawa. Kesultanan Goa Talo tunduk kepada VOC setelah Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya. Namun perjanjian yang dibuat tahun 1667 itu tidaklah mengakhiri perlawanan terhadap VOC.
Di perairan Sulawesi masih terdapat armada laut Gotalo yang terus meneror kapal-kapal VOC. Pasukan yang menolak tunduk pada perjanjian Bungaya dan terus melancarkan pertempurannya. Armada laut Gotalo itu dipimpin oleh Karaeng Galesong. Beliau adalah putra dari Sultan Hasanuddin, lahir pada tahun 1655 dengan nama kecil Imaninrori. Sejak muda, Karaeng Galesong telah mendampingi Sultan Hasanuddin dalam berbagai pertempuran. Pada masa dewasanya, Sultan Hasanuddin memberikan gelar Imaninrori Karetojeng. Sedangkan gelar Karaeng Galesong diberikan kemudian setelah Sultan Hasanuddin melihat bakat kepemimpinan pada putranya tersebut. Karaeng adalah gelar kebangsawanan Goa dan Galesong adalah nama sebuah wilayah. Jiwa kepemimpinan membuat Sultan Hasanuddin memberikan kepercayaan kepada putranya untuk mengelola kawasan Galesong, dan di kemudian hari sang putra Sultan akan terus melawan VOC hingga jauh di sebelah barat perairan Sulawesi. 4 tahun pasca perjanjian Bungaya, Karaeng Galesong mengarahkan armadanya ke perairan di sisi barat Nusantara. Tujuan armada Karaeng Galesong adalah Kesultanan Banten yang saat itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. 4 gelombang armada Angkatan Laut Goa berlabuh di pantai Banten. Armada Karaeng Galesong terdiri dari 70 kapal perang dengan 20.000 personil bersenjata lengkap. Pasukan tersebut membantu Kesultanan Banten yang sedang berperang melawan VOC. Tidak berhenti di Banten, Karaeng Galesong kemudian mengarahkan armadanya ke timur Jawa, Kediri. Tahun 1675, beliau membantu perjuangan Trunojoyo dalam menghadapi pasukan gabungan VOC Mataram. Koalisi pasukan Trunojoyo dan Karaeng Galesong meraih berbagai kemenangan penting di timur Jawa, Surabaya, Gresik, dan Pasuruan. Kota-kota pesisir yang strategis berhasil direbut dari tangan VOC. Setahun berikutnya, VOC berhasil merebut kembali Surabaya. Pasukan koalisi Trunojoyo, Karaeng Galesong mundur ke Madura. Dari pulau tersebut, pasukan koalisi menghimpun kekuatan untuk melakukan serangan balik. Masih di tahun yang sama, pasukan koalisi melancarkan serangan dari Madura, Surabaya, Pasuruan, Gresik, serta beberapa tempat lainnya berhasil direbut. Sayangnya, perpecahan melanda pasukan koalisi ketika berada di atas angin. Karaeng Galesong membawa pasukannya ke Pasuruan dan Trunojoyo bertahan di Surabaya. Pertengahan tahun 1677, Surabaya berhasil direbut oleh VOC. Karaeng Galesong saat itu tidak membantu Trunojoyo. Mendengar kejatuhan Surabaya, Karaeng Galesong segera membangun benteng di kawasan Keper. Bulan Oktober tahun 1679, setelah 5 minggu pengepungan, VOC berhasil merebut benteng Keper. Karaeng Galesong dalam kondisi sakit mundur dengan sisa pasukannya dan kembali berkoalisi dengan Trunojoyo. Bulan November 1679, Karaeng Galesong tutup usia. Beliau dimakamkan di daerah Ngantang, Kabupaten Malang.